Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari Risalah An-Nubdhah di dalam fiqih madhab al-Imam Syafi'i, dan kita telah masuk di dalam pembahasan ahkamus shalah, hukum-hukum seputar salat, dan kita berikan judul dengan seluk-beluk salat. Ya, di awal pembahasan Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang perlu dipahami di dalam salat yang berkaitan dengan syurut, syarat-syarat salat, kemudian arkan, rukun-rukun salat, kemudian ab'ad, apa yang menjadi sunnah-sunnah muakkadah di dalam salat, dan ada yang merupakan sunan, sunan atau hayatus salah. Ini yang dinamakan dengan sunnah-sunnah ghairu muakkadah, sunnah-sunnah ghairu muakkadah. Dan telah kita paparkan pula bahwa sebagian ulama menyingkatnya dengan dua hal yang perlu dipahami di dalam salat. Yang pertama, wajibatus salah, wajib salat, dan ini mencakup syarat-syarat salat dan rukun-rukun salat. Dan yang kedua adalah sunanus salah, sunnah-sunnah salat, dan ini mencakup apa yang menjadi sunnah muakkadah dan juga sunnah ghairu muakkadah. Ya, telah kita terangkan ya, berkaitan dengan syarat, rukun, kemudian ab'ad dan juga sunan atau hayat. Dan kita juga telah masuk pada pembahasan syarat wajib salat. Ya, kalau masih ingat syarat wajib salat yang disebutkan ada berapa? Ada 6. Yang pertama, Islam. Ya, karena tidak wajib bagi orang kafir, walaupun mereka mendapatkan hukuman karena meninggalkan salat, namun salat ya tidak sah dari mereka dikarenakan mereka dalam kondisi kafir. Kalau misalnya mereka mau salat, nanti sah salatnya kalau dia masuk Islam dulu. Ya. Kemudian yang kedua, al-bulugh, yaitu balik. Ya, tidak ada kewajiban salat bagi anak kecil karena tidak ada beban syariat baginya. Yang ketiga, berakal. Ya, karena salat ini tidaklah diwajibkan bagi orang yang gila, orang yang berada dalam gangguan jiwa. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas, tentu saja bagi perempuan. Dan yang kelima, telah sampainya dakwah, yakni telah sampai kepada dia tentang wajibnya sholat 5 waktu itu. Nah, adapun mereka yang belum sampai dakwah kepada mereka,
yakni mereka yang mungkin hidup di hutan mungkin, ya, yang tidak sampai kepada mereka perkara ini. Maka ketika dia tidak memahami sholat itu sebagai kewajiban karena kejahilannya, maka hal tersebut dimaafkan baginya. Tapi mereka yang tinggal di pemukiman manusia, ya, maka hal tersebut tidak ada udzur bagi dia untuk tidak mengetahui kewajiban sholat. Kemudian yang keenam, panca inderanya sehat, ya, sehingga tidak wajib sholat bagi orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, ya. Berbeda kalau dia sudah balik kemudian tertimpa musibah menjadi tuli dan butalah matanya, maka sholat tetap diwajibkan baginya. Berbeda orang yang dari semenjak lahir, bukan sekedar buta, bukan sekedar dia tuli tanpa buta, tapi dua-dua ini menimpa dirinya. Maka di dalam madhab al-Imam Syafi'i, bagi mereka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sahnya sholat. Telah kita terangkan bahwa ada perbedaan antara syarat wajib sholat dengan syarat sahnya sholat. Kalau syarat wajib sholat ini berkaitan dengan apa? Siapa yang dikenai kewajiban sholat itu? Siapa yang dikenai kewajiban sholat itu? Itu syarat wajib sholat. Adapun syarat sahnya sholat ini berkaitan dengan apa? Diterima atau tidaknya sholat yang dia kerjakan, ya. Maka manakala terpenuhi syarat sahnya sholat, maka sah sholatnya. Adapun kalau tidak terpenuhi, maka sholatnya menjadi batal dan tidak sah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita terangkan pula bahwa syarat-syarat sahnya sholat ini wajib untuk kita adakan di dalam sholat kita, mulai dari awal sholat sampai akhir sholat. Kapan, ya, di pertengahan hilang syarat itu, maka sholatnya batal. Wudu misalnya, ya, wudu, ya, suci dari hadas merupakan syarat sahnya sholat. Kapan misalnya di pertengahan dia batal wudunya, maka batal pula salatnya, karena tidak membersamai dia dari awal sampai akhir. Demikian pula menutup aurat, dia adalah syarat sahnya sholat. Kapan dia menutup aurat dari awal, tapi pas rakaat terakhir tersingkap auratnya, maka batallah sholatnya, karena tidak membersamai dia dari awal sampai akhir. Maka syarat sahnya sholat wajib ada bersama dia dari mulai masuk dalam sholat, yaitu takbiratul ihram, sampai kapan? Sampai salam, ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Maka Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita ada 8 syarat sahnya sholat. Yang pertama apa? Suci dari hadas. Ini mencakup apa? Hadas kecil dan hadas besar. Ya, dalilnya tentu dimaklumi di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ayat yang ke-6. Surat apa? Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Ini apa ini? Wudu, ya kan? Mencuci wajah maksudnya sini berwudu. Wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan sampai siku.
wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki kalian. Ini untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, untuk menghilangkan hadas besar, pada lanjutan ayat, wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian junub hadas kecil atau hadas besar? Hadas besar. Fattaharu, maka mandilah. Mandi menghilangkan hadas besar. Wa in kuntum marda au ala safar. Kalau kalian sedang sakit atau sedang safar, au jahadum minkum minal ghaid, atau seorang dari kalian datang dari buang air, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, maka lakukanlah penggantinya. Apa itu? Fatayammamu sha'idan thayyiba, bertayamumlah dengan tanah yang suci, dengan debu yang suci. Bagaimana tayamum? Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian dengan debu, wa aydiyakum min, dan usaplah tangan kalian dengan debu itu. Ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian, walaki yuridu liyutahhirakum, tapi Allah menginginkan agar kalian suci, waliyutimma ni'matahu alaikum, dan agar sempurna nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil terkait dengan syarat solat atau syarat sahnya solat yang pertama. Yang kedua apa? Suci dari najis. Suci dari najis. Najis ada 3. Yang pertama apa? Najasatun mughalladhah, najis yang berat. Seperti apa? Iya, anjing dan babi. Ya. Maka kalau tersentuh anjing atau babi, apalagi air liurnya, maka ini najis yang berat. Ya. Oleh karenanya cara mensucikannya juga tidak sembarangan. Bagaimana caranya? 7 kali cucian pertama dengan apa? Dengan tanah yang bercampur air. Ingat, bukan sekedar tanah, tapi tanah yang bercampur dengan air atau lumpur. Ya. Nah, setelahnya baru apa? Dengan air. Jadi cucian pertama tanah bercampur air. Tentunya para hadirin, setelah kita menghilangkan zatnya, yakni najisnya itu, kalau misalnya dia menjilat pada bejana kita misalnya, maka bersihkan dulu ya zat air liur yang ada pada bekas atau yang ada pada bejana kita. Nah, setelahnya ambil tanah yang bercampur air, kemudian usapkan di bagian yang kena air liur tadi, ya. Setelah itu yang pertama. 6 kali cucian berikutnya pakai air biasa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu najis yang berat. Yang kedua namanya najasah mukhaffafah, najis yang ringan. Apa najis yang ringan? Kencing bayi yang masih menyusui, yakni kencing bayi laki-laki, tidak berlaku bagi bayi perempuan. Ya, kencing bayi laki-laki yang berada di bawah umur 2 tahun yang tidak makan apa-apa kecuali ASI. Ya. Nah, maka kalau kencing bayi perempuan walaupun masih ASI, ya, maka tetap najisnya bukan najis yang mukhaffafah. Dia masuk nanti dalam najis mutawassithah, najis yang sedang. Yang ringan ini adalah najis bayi laki-laki yang tidak makan apa-apa kecuali ASI dan umurnya masih 2 tahun ke bawah. Berarti kalau umurnya sudah 2 tahun ke atas, maka najisnya bukan najis mukhaffafah lagi. Jelas ini? Nah,
Ikhwani fiddin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengingatkan bahwa kencing bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali ASI, dinamakan najis yang ringan kan? Ringan dari sisi cara membersihkannya. Ringan dari sisi apa? Cara membersihkannya. Bukan dikatakan kencing bayi laki-laki yang tidak makan apa-apa kecuali ASI dan di bawah 2 tahun tidak najis. Jangan dibilangkan begitu. Tetap apa? Tetap najis. Namun cara membersihkannya yang diringankan. Karena ada yang keliru ya, ada yang salah paham. Dikiranya kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali ASI tidak najis. Ini keliru. Tetap najis. Namun cara membersihkannya diringankan. Ya, tidak perlu dicuci, cukup apa? Disiramkan saja. Dipercikan di sini bukan artinya cuma dikasih begini ya, bukan. Tapi bagaimana? Dialirkan air itu pada yang terkena kencing bayi laki-laki tadi. Iya. Nah, maksudnya disiramkan, walaupun tidak harus apa? Dikucek atau dicuci, tidak perlu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga termasuk dari najis yang mukhaffafah ini adalah air madhi. Ya, air madhi apa? Sudah pernah berlalu. Air yang keluar ya karena syahwat, namun dia apa? Tidak terasa keluarnya. Ya, tidak seperti air mani yang keluarnya terasa, ada gejolak dan mengakibatkan lemas. Itu kalau air mani. Tapi kalau air madhi keluar karena dorongan syahwat, cuman biasanya tidak terasa. Tiba-tiba keluar begitu saja pada saat kita melihatnya, ya kan? Tanpa terasa. Nah, itu air madhi. Nah, ini najisnya najis yang mukhaffafah juga. Najis yang ringan. Kalau misalnya kena ya pakaian dalam kita misalnya, maka cukup apa? Disiramkan saja. Ya, tidak perlu dia harus mencucinya. Paham ini? Berbeda dengan air apa? Air kencing. Harus dia cuci. Iya, harus apa? Dia cuci. Tidak cukup dia sekadar siramkan. Tapi kalau air madhi cukup dia apa? Siramkan. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian yang ketiga, najis apa tadi? Mutawassithah, najis yang pertengahan. Kalau najis pertengahan apa contohnya? Ini yang paling banyak ini. Ya, termasuk di dalamnya bangkai, ya kan? Kotoran manusia, kencing manusia, ya. Nah, ini semuanya tergolong ke dalam najis mutawassithah atau najis yang apa? Najis yang ringan, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, termasuk di dalamnya apa namanya darah, ya. Yang menganggap itu najis, dan dalam madhab al-Imam Syafi'i itu najis, ya. Kemudian juga nanah, ya, di dalam madhab al-Imam Syafi'i itu juga najis. Najisnya tapi najis yang mutawassithah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, termasuk juga darah haid bagi wanita, ini najisnya najis mutawassithah. Nah, hanya pada najis mutawassithah para ulama membaginya menjadi dua. Ada najis mutawassithah ainiyah, najis ainiyah, dan ada najis mutawassithah hukmiyah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ada najis mutawassithah yang ainiyah dan ada yang hukmiyah. Apa maksudnya ainiyah? Ainiyah maksudnya apa? Yang ada wujudnya, bau, warna dan rasanya. Ya. Sedangkan kalau hukmiyah apa? Najis yang hilang zatnya, ya, sudah hilang wujudnya, namun bersihnya bukan karena air, bukan dengan air. Sudah lewat ya pembahasan dalam madhab al-Imam Syafi'i bahwa najis tidak bisa dibersihkan kecuali dengan benda cair yang bernama air.
Tidak bisa dibersihkan kecuali dengan apa? Benda cair yang bernama air. Karena kan benda cair itu kan banyak kan? Bukan hanya air saja kan? Maksudnya di sini air mutlak ya. Air mutlak, bukan air yang bercampur. Nah, kalau misalnya ya ada benda yang kena najis, namun bersihnya bukan karena air, maka dia tetap dianggap sebagai najis. Misalnya apa? Misalnya kan kalau misalnya ada spray kena kencing anak kecil, najis kan? Kemudian dia jemur tanpa dia cuci, karena kena angin, kena apa lagi? Panas, ya kan? Tidak ada lagi baunya. Pertanyaannya, apakah suci sudah? Belum, masih najis. Loh, hilang airnya Ustaz. Iya, airnya hilang, tapi hukumnya belum hilang. Makanya disebut dengan najis apa? Hukmiyah. Masih najis itu. Wajib apa? Wajib dia cuci dulu. Walaupun sudah tidak ada lagi baunya, ya kan? Walaupun sudah tidak ada lagi warnanya, karena sudah hilang, kena angin, kena panas, ya. Tapi karena belum kena air dan belum dicuci, ya, maka kenajisannya belum hilang. Makanya disebut najasah hukmiyah. Najis yang masih diberikan hukum najis padanya, sekalipun zatnya sudah hilang. Karena disucikan atau bersihnya bukan karena air. Jelas ya? Satu-satunya zat yang bisa menghilangkan najis adalah apa? Air, bukan yang lain. Ini dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ada juga yang para ulama sebutkan najis yang membandel. Apa maksudnya najis yang membandel? Najis membandel ini najis yang sulit dihilangkan. Sudah dikucek, sudah dicuci, tapi warnanya masih ada. Biasanya apa itu? Darah. Darah haid misalnya. Ya. Terkadang darah haid itu ya, karena sudah lama, biarpun dicuci pakai apapun, terkadang masih tersisa warnanya, ya kan? Nah, ini najis yang membandel. Nah, kaedahnya dalam najis itu kan hilang baunya, warnanya dan rasanya kan. Nah, sekarang warnanya masih ada. Ya, pada najis yang membandel ini. Ini tadi yang diistilahkan najis apa? Yang membandel. Nah, yang seperti ini ma'fuun anhu, dimaafkan. Yang jelas apa? Sudah dicuci, mungkin sudah disikatnya, sudah dikuceknya, ya, pakai sabun dan segala macam, ya, masih tersisa warnanya, maka dimaafkan. Ini apa? Dimaafkan ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, kemudian ikhwani fiddin, dari perkara yang perlu diperhatikan ya, bahwa dalam membersihkan najis, maka dia wajib untuk menyiramnya terlebih dahulu. Ya. Menyiramnya terlebih dahulu, tidak sekedar mengepelnya. Nah, ini perlu dipahami nih. Ya, ketika misalnya ada air kencing misalnya, ya, misalnya ada air kencing ya kan, yang apa namanya ada di lantai, ya, yang ada di lantai rumah kita, maka sebagian orang terkadang langsung ngambil pelan, langsung dia pelkan di apa namanya air kencingnya. Ini tidak boleh. Ya, dia harus ambil air, siram dulu, baru setelahnya dia pel. Seperti itu caranya. Ya. Kalau dia misalnya ada air kencing misalnya di lantai, kemudian dia ambil langsung pel yang basah, lalu dia pelkan di situ, tidak kena air kan? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, kata para ulama tidak sah. Wajib dia siramkan dulu. Jelas ini? Nah, ini penting. Terkadang bagi sebagian ibu-ibu kadang ya, ketika dia mau cepat misalnya kan, dia langsung aja pel aja ya. Kalau itu najis, maka dia harus siram dulu. Ya, enggak perlu banyak, yang penting tersiram ya. Kemudian setelahnya dia pel, maka itu baru sah. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin perkara-perkara yang terkadang dianggap sepele, biasa, tapi sering kita jatuh dalam kekeliruan dalam hal ini. Ya, dalam perkara najis kita tidak boleh bergampangan.
Ada sebagian orang kalau sudah najis, anak kecil kencing misalnya, cukup aja dia taruh sarung, setelah itu dia tidur di situ. Tak boleh. Dia harus bersihkan dulu. Najis itu sesuatu yang kotor yang lebih. Kalau kotor aja kita wajib bersihkan, najis lebih-lebih lagi. Karena dia kotor dan plus. Iya, bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan kita tidak sah dalam beribadah. Kalau menempel pada badan kita, menempel pada pakaian kita, menempel pada tempat sholat kita, maka tidak sah sholat kita. Karena salah satu syarat sahnya sholat apa? Bersih dari najis. Apa yang bersih? Badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Jelas ini? Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka jangan bergampangan. Termasuk misalnya ada orang sholat misalnya, pas dia sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di tempat dia sholat ada, maaf ya, tai cecak misalnya. Najis nah itu? Najis, ya kan? Dalam madhab al-Imam Syafi'i itu najis. Iya. Maka tidak boleh dia langsung singkirkan dengan tangannya. Tangannya kena najis. Iya kan? Nah, makanya sebelum dia sholat, perhatikan dulu tempat sholatmu. Kau bersihkan dulu. Jangan sampai ada tai cecak di situ. Iya. Ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ini perkara-perkara yang terkadang kita dapati dalam kehidupan kita. Namun kalau kita tidak memperhatikan, terkadang bisa memberikan pengaruh dalam keabsahan sholatnya kita. Jangan bergampangan dengan apa? Dengan najis. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya kata Syekh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu taala menyebutkan syarat sahnya salat yang kedua, kata beliau, wan najas fi thawbi wal badani wal makani. Ya. Dan membersihkan najis pada pakaian, badan dan tempat salat kita. Pada pakaian, badan dan tempat salat kita. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian syarat sah salat yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Menutup apa? Aurat di dalam salat. Iya. Apa itu aurat? Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman, wahia ma baina surrati warrukbah. Aurat itu ya adalah apa yang ada di antara pusar bagi laki-laki ya sampai lutut. Itu aurat bagi laki-laki. Makanya tidak boleh kelihatan pusarmu ya, harus kau tutupi itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Itu aurat baik di luar solat maupun di dalam solat bagi laki-laki. Ya, bagi apa? Bagi laki-laki. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ulama berselisih pendapat, lutut ini aurat atau bukan? Ya, pusar aurat atau bukan? Tapi yang di bawah pusar jelas aurat. Yang di atas lutut jelas aurat. Yang ulama berselisih, pusarnya sendiri apakah aurat atau bukan, lututnya sendiri apakah aurat atau bukan. Yang paling utama dia tutup semua, supaya apa? Keluar dari silang pendapat para ulama. Kalau dia tutup lututnya, dia tutup pusarnya, selamat dia. Beda kalau misalnya dia ambil resiko kan, dia buka lututnya, menurut pendapat sebagian ulama itu aurat, walaupun sebagian lain bukan ya. Nah, tapi lebih amannya tentu kalau dia tutup, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini bagi laki-laki. Ya. Makanya kata beliau, li ghairil hurrah. Beda bagi perempuan yang merdeka. Ya. Beda bagi perempuan yang merdeka. Naam. Karena kalau bagi perempuan, walaha kullu badaniha illal wajhi wal kaffaini. Kalau perempuan auratnya di dalam solat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan di sini mencakup telapak tangan dan punggung telapak tangan. Begitu ya. Namanya punggung telapak tangan ya. Iya. Atau dua-duanya telapak tangan ini. Iya. Telapak tangan itu yang mana? Yang ini aja kah? Kalau ini apa namanya? Punggungnya ya, punggung telapak tangan, bisa begitu ya? Ya, saya cari istilah sendiri aja itu.
Kalau ada yang tahu istilah yang lain ya silahkan. Ya, ini telapak tangan dan punggung telapak tangan. Kalau kelihatan dari wanita, mulai dari pergelangan tangan sampai lengannya, sanda sholatnya, batal sholatnya. Yang boleh kelihatan cuman apa? Cuman telapak tangan dan punggung telapak tangan. Kalau dari pergelangan sampai lengan kelihatan, batal sholatnya, karena itu aurat. Ya, demikian pula kalau kelihatan rambutnya walaupun sehelai, maka hukum sholatnya apa bagi perempuan? Batal sholatnya. Ya, dan ingat batasan wajah. Sudah kita singgung pertama ya, bahwa batasan wajah di dalam sholat apa? Dari ubun-ubun tempat tubuhnya rambut, kalau panjangnya sampai dagu. Kalau lebarnya dari cuping kanan, cuping itu yang kecil yang ini nih, sampai cuping kiri. Ya, makanya bawah dagu aurat atau bukan bagi perempuan dalam sholat? Aurat. Maka dia harus tutup ya bagian dagu. Sebagian orang kan ketika pakai mukena, nah ini beritahukan kalau punya ibu-ibu, punya istri ya, saudari, kalau dia sholat, terkadang mukenanya itu sampai di sininya ya kan, sehingga bawah dagu kelihatan enggak? Kelihatan. Ini bisa membatalkan sholat. Hati-hati ya kan. Kalau perempuan itu dagunya di sini ya, ini auratnya. Nah, kalau di bawah dagu itu bukan aurat. Apa yang namanya? Itu aurat bagi perempuan di dalam sholat. Ini aurat dalam sholat ya. Beda kalau di luar sholat. Kalau di luar sholat, ulama beda pendapat. Apakah wajib pakai cadar atau tidak? Itu kalau di luar sholat. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau di dalam sholat, semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Maka perempuan kalau sholat wajib dia buka wajahnya, kecuali kalau misalnya dia tidak merasa aman. Ya, misalnya dia sholat di masjid yang siternya itu ya, yang siternya itu transparan, misalnya hijabnya ini transparan ya kan, dia tidak merasa aman dari adanya laki-laki yang melihat karena dia pakai cadar ini. Maka boleh dia sholat walaupun pakai cadar. Tapi kalau aman, apalagi sholat di rumah, maka dia tetap harus membuka wajahnya. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kaki bagi perempuan aurat atau bukan dalam sholat? Aurat. Kalau kelihatan telapak kaki, batal enggak sholatnya? Batal sholatnya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian juga kata para ulama, kata Syekh Abdurrahman di sini, bisatirin la yasifu launul basyarah. Dia wajib menutup tubuhnya bagi perempuan ya, dengan kain yang tidak mensifatkan warna kulitnya. Berarti apa? Tidak boleh pakai kain yang transparan. Kalau dia pakai kain menutup tapi transparan, maka itu sama saja membuka aurat. Ya, dan sholatnya bisa batal. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Taib. Bagaimana hukumnya perempuan sholat pakai baju yang ketat? Sah atau tidak? Sah, tetapi makruh di dalam sholat. Ini kaitannya kalau dia sholat sendiri tanpa ada laki-laki yang bukan mahramnya melihat dia. Dia sholat pakaian baju ketat misalnya. Kata para ulama sah, asalkan tidak transparan. Kalau transparan batal sholatnya. Tapi kalau ketat namun tertutup ya, maka yang seperti ini sah namun makruh. Karena lebih utamanya apa? Lebar. Jelas ini? Ikhwani fiddin, kalau misalnya ada perempuan sholat, dia pakai bagian bawahnya, apa namanya itu? Apa namanya bagian bawah perempuan? Roknya gitu ya namanya ya. Dia pakai roknya ya kan? Kemudian tidak sampai kakinya. Tidak sampai kakinya. Ya kan? Berarti kakinya terbuka kan? Sanda sholatnya?
Nggak sah. Tapi kalau dia tutup dengan kaos kaki, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Dia tutup dengan kaos kaki, tidak sampai misalnya ya, hanya roknya itu sampai ya mata kaki, roknya sampai mata kaki. Terus untuk kakinya dia tutup dengan kaos kaki, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi kan ketat. Makruh, betul. Sah tapi apa? Makruh. Karena kaos kaki ketat enggak? Ketat. Nah, itu makruh. Tapi kalau kaos kakinya bolong, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Kalau kaos kakinya tipis menerawang, sah enggak sholatnya? Tidak sah. Tapi kalau kaos kakinya tebal, hukumnya apa? Sah tapi makruh. Ini kalau roknya sampai mata kaki ya. Tapi kalau dia roknya ke bawah sampai ke bawah ya, roknya sampai ke bawah, nah dia pakai lagi kaos kaki, ini lebih sempurna. Tidak dikatakan makruh ya. Jadi jangan sampai salah paham. Bukan artinya sholat pakai kaos kaki makruh, bukan. Ini hanya berlaku bagi orang yang ketika perempuan dia sholat, roknya itu tidak sampai bawah, tetapi sampai mata kaki atau sampai betis saja, ya kan? Selebihnya dia pakai kaos kaki. Ini makruh hukumnya, karena terlihat yang ketat tadi. Jelas ya? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini perlu diperhatikan bagi para akhwat atau para ummahat terkait dengan masalah menutup aurat ini. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, karena berkaitan dengan wanita, aurat mereka lebih ketat lagi. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya, dia tutup lutut dan pusarnya sampai pusar, sah sholatnya. Berarti kalau misalnya dia sholat telanjang dada, sah nggak sholatnya? Kalau laki-laki sah-sah saja, karena sudah menutup aurat kan ya. Tetapi tentu lebih bagus kalau dia tetap menutup pundaknya sampai ke bawah, ya kan, nah, seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan syarat untuk menutup aurat ini lebih ketat bagi mereka. Ya. Syarat untuk menutup aurat ini lebih ketat bagi mereka. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana hukum? Ini kita sedikit memperpanjang masalah ini. Bagaimana hukum misalnya seorang wanita? Nah, karena kaitannya wanita ini paling banyak, auratnya paling ketat, maka kita sebutkan tentang mereka. Bagaimana kalau misalnya seorang wanita sholat ini, ketika dia sholat, selesai sholat baru sadar, ternyata ada rambut terjuntai. Tahu terjuntai? Apa istilahnya itu? Apa? Keluar. Ya, keluar rambutnya itu. Nah, baru dia sadar selesai sholat, ya kan? Ada terjuntai rupanya ini. Pertanyaannya, apakah sah sholatnya atau dia ulangi sholatnya? Ulangi atau sah? Wajib dia ulangi. Kenapa? Berkaitan dengan syarat itu tidak ada kompromi di situ. Kalau syarat, sama orang misalnya wudu, ya kan, syarat sahnya sholat kan. Kalau dia lupa wudu, selesai sholat baru ingat, saya tidak wudu rupanya, ya kan? Wajib tidak dia ulangi? Wajib dia ulangi. Sama juga menutup aurat. Paham ini? Berbeda, ikhwani fiddin, berbeda kalau misalnya perempuan lagi sholat nih, di pertengahan sholat terjuntai rambutnya, langsung dia masukkan, tidak perlu dia ulangi sholatnya. Paham ini? Tidak perlu dia ulangi sholatnya, karena dia langsung menutupinya di dalam sholat, maka itu sah bagi dia. Dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi pernah ketika sholat ternyata ada najis yang melengket di sandalnya. Ketika di pertengahan sholat baru Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi langsung lepaskan sandalnya kan. Setelah itu apakah Nabi batalkan sholatnya? Tidak, beliau langsung lanjut, ya kan, menunjukkan bahwa sholat tidak batal. Demikian pula syarat yang lain. Beda kalau selesai sholat dia tahu bahwasanya ada yang kurang dalam sholatnya, wajib dia ulangi. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini dari perkara yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian syarat yang keempat,
Wastiqbalul qiblah. Syarat yang keempat adalah menghadap kiblat. Ya. Menghadap apa? Menghadap kiblat, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian perlu diperhatikan, menghadap kiblat ini ada dua kondisi. Kalau dia berada di depan Ka'bah, pas di depan Ka'bah, di depannya Ka'bah ini, dia lagi umrah atau lagi haji misalnya, ya, maka dia wajib menghadap ke Ka'bah persis. Tidak boleh melenceng sedikit pun. Paham ini? Nah, harus dia pastikan bahwa dia menghadap ke Ka'bah. Wajib dia pastikan 100%. Berbeda kalau yang jauh dari apa? Jauh dari Ka'bah seperti kita di sini, ya kan? Maka kalau yang jauh cukup ya dengan sangkaan kuat bahwa dia menghadap ke kiblat. Ya, kalau di zaman sekarang boleh kita amalkan apa yang sudah diteliti oleh para ahli bahwa inilah arah kiblat yang benar. Nah, maka ikuti itu. Ya, kalau misalnya terjadi perubahan, terjadi kesalahan, ya, maka dia harus rubah. Tidak boleh dia bersikukuh, ini sudah arah kiblat ini. Tidak boleh. Ya, karena apa yang mereka teliti dari para ahli, ya, itu kemungkinan kuatnya lebih benar. Karena mereka meneliti dengan alat-alat modern yang ada di zaman sekarang, ya kan? Makanya kalau orang bangun masjid, ya kan, mereka undang dulu apa? Dari orang-orang yang ahli, ya kan? Dari apa namanya Kemenak atau yang semisalnya, saya kurang tahu, ya. Kemudian mereka yang nanti menentukan. Nah, maka ikuti arahan mereka. Karena masalahnya posisi kita jauh. Jelas ini? Masalahnya posisi kita jauh. Kemudian yang menghadap kiblat itu yang mana? Badan kita. Itu yang wajib menghadap kiblat. Adapun wajah, ya, maka disunnahkan menghadap kiblat. Dalam artian begini, kalau ada orang sholat, begini dia sholat, kemudian wajahnya menoleh begini, baru dia kembalikan lagi. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah. Karena wajah kalau misalnya dia palingkan, ini makruh, tidak selayaknya dilakukan begitu. Karena apa? Sholat itu mesti kita khusyuk menghadap ke depan. Yang paling bagusnya menghadap ke arah tempat sujud. Paham ini? Tapi kalau yang sudah sholatnya badannya sudah ke kanan ke kiri, ini yang tidak sah. Misalnya begini ya, dia sholat begini kan, baru dia misalnya sadar sholatnya ini, ya, batal sholatnya karena sudah begini-begini kan. Ada kan sebagian orang ya mungkin karena gelisah dia kan, dia gini-gini, ini batal sholatnya karena sudah menghadap bukan ke kiblat. Tapi kalau cuman wajahnya saja, ini makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir di sini kami ingin ingatkan bahwa ada dua kondisi di mana menghadap kiblat digugurkan. Kondisi yang pertama pada saat syiddatul khauf, yakni ketika seseorang berada dalam kondisi yang mencekam, seperti dalam posisi perang. Ya, dalam posisi perang. Naam, maka di situ digugurkan kewajiban menghadap kiblat. Ya, digugurkan kewajiban menghadap apa? Menghadap kiblat, baik dalam sholat fardunya maupun dalam sholat sunnahnya. Kemudian kondisi yang kedua, digugurkan menghadap kiblat bagi orang yang sholat sunnah ketika dia musafir. Nah, ketika dia musafir, safar, ya, digugurkan kewajiban menghadap kiblat. Khusus sholat sunnah saja. Beda sholat fardu. Sholat fardu tetap wajib menghadap kiblat walaupun sedang safar. Ya, kecuali kalau kondisinya betul-betul darurat. Misalnya di atas pesawat, ya kan? Dia sudah tidak tahu arah kiblat di mana ini, ya kan? Tidak tahu sudah dia bagaimana caranya. Nah, maka dia sholat sesuai kemampuannya, ke arah mana saja dia dia sholat. Insyaallah taala sah sholatnya. Demikian pula bagi orang yang sakit, dia sudah tidak bisa lagi menghadap ke kiblat karena kondisinya yang tidak memungkinkan, maka dia sholat walaupun tidak menghadap kiblat, maka sholatnya apa? Sholatnya sah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian mungkin
yang bisa kita paparkan pada pembahasan kali ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan. Masih ada syarat yang berapa? Yang keempat, 5 dan 6 ya. Insyaallah taala akan kita jabarkan pada pembahasan berikutnya. Ada 8 syarat sahnya salat ya, yang kita akan kaji insyaallah taala. Yang sudah kita bahas baru syarat pertama, 2, 3 dan 4 ya. Berarti tinggal 4 syarat lagi. Nah, yang kelima, 6, 7 dan 8. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.